Baik, sekali ini saya Norman Dewantara, mahasiswa MSM tahun angkatan ketiga akan membahas terkait bibliometric analysis. Bibliometric analysis merupakan salah satu teknik dalam riset yang bertujuan untuk mengetahui tren publikasi dan juga memetakan tren-tren yang sedang ada dalam suatu topik. Jadi di sini kita akan menggunakan mapping the structure of scientific knowledge. Ada terdapat beberapa pembahasan. Yang pertama, kita akan menjelaskan terkait apa itu bibliometrik, lalu teknik analisa, lalu perbedaan antara bibliometrik, SLR, dan juga meta-analisis. Lalu kita juga akan memberikan langkah-langkah juga terkait analisis dari bibliometrik, dan juga beberapa referensi dan sedikit pembahasan terkait bacaan untuk eh, analisis bibliometrik. Terkait apa itu bibliometrik, bibliometrik merupakan salah satu merupakan metode kuantitatif yang juga merupakan gabungan dari metode kualitatif, di mana kita akan mengekstrak data dari suatu database penelitian, misalnya dari Scopus ataupun Web of Science, yang akan kita baca atau kita analisis secara kualitatif atau penjelasan deskriptif. Kita biasa menyebutnya terkait bibliometrik ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Sehingga di sini kita menjelaskan antara kuantitatif dan kualitatif dalam satu metode yaitu bibliometrik. Analisis bibliometrik sendiri berfungsi untuk mengevaluasi performa dan struktur keilmuan. Dan hasilnya akan ditampilkan juga terdapat overview dari suatu topik yang dipilih, lalu juga ada gap penelitian dan juga ide atau tren yang mungkin sedang berkembang pada suatu topik tertentu. Misalnya dalam pembahasan manajemen pemasaran, kita bisa menemukan overview terkait penelitian-penelitian apa saja di manajemen pemasaran, lalu gap penelitian apa saja, teori-teori yang digunakan, dan juga ide-ide atau topik-topik yang menarik untuk penelitian selanjutnya. Untuk teknik analisis bibliometrik sendiri terdapat dua. Yang pertama yaitu performance analysis. Performance analysis sendiri digunakan untuk melihat kontribusi dan performa dari berbagai konstituen. Misalnya yaitu terkait total publikasi dalam suatu topik, lalu autornya siapa saja, lalu countries-nya dari mana, dan juga jurnal-jurnal yang top tier terkait publikasi suatu topik tersebut. Jadi di sini untuk melihat terkait hal-hal yang eh, mungkin ekstrak atau kita bisa lihat secara langsung dari analisis datanya, seperti total, author, kita akan tahu dari hasil analisis bibliometrik ini. Selain itu, kita juga akan menganalisis terkait hubungan antar kata kunci atau keyword yang kita gunakan untuk menganalisis dan juga koneksi antar publikasi. Misalnya dengan menggunakan analisis bibliographic coupling, lalu juga ada co-citation dan juga co-occurrence. Dan untuk contoh dari performance analysis di sini yaitu ada terkait jurnal-jurnal top tier dari suatu topik. Di sini misalnya ada Journal of Promotion Management, lalu ada jurnal-jurnal lainnya, lalu juga ada topik yang sedang berkembang. Di sini misalnya IMC, Integrated Marketing Communication, lalu advertising, lalu juga ada brand image, dan lain-lain. Ini artinya dalam suatu topik seperti manajemen pemasaran terdapat pembahasan atau penelitian yang sedang saat ini dilakukan atau sudah pernah dilakukan sebelumnya dan menjadi penelitian yang menarik. Selanjutnya juga ada negara-negara dari autor sendiri. Di sini misalnya ada suatu kumpulan database terkait misalnya penelitian terkait manajemen pemasaran. Ada negara-negara yang sering atau berkontribusi dalam pembahasan manajemen pemasaran misalnya. Di sini seperti misalnya USA, Spain, UK, India, Australia, dan lain sebagainya. Dan di sini juga dapat ditampilkan juga authors yang sangat berkontribusi terhadap suatu topik penelitian. Di sini misalnya ada contoh-contoh beberapa peneliti yang berkontribusi dan juga kita bisa melihat dari corresponding author countries. Corresponding author ini maksudnya yaitu authors yang menjadi penulis utama dari suatu topik penelitian. Di sini kita bisa melihat dari mana saja negara asal dari suatu author tersebut. Dan untuk analisis ini biasanya digunakan menggunakan RStudio.
Nanti lebih detailnya mungkin akan diadakan sesi tutorial oleh asisten terkait penggunaan RStudio. Lalu yang kedua, teknik sense mapping. Terdapat berbagai teknik sense mapping untuk melihat suatu atau memiliki tujuan tersendiri, yang misalnya citation. Kita menggunakan citation dengan unit analisa yaitu dokumen atau paper penelitian. Di sini tujuannya untuk mengetahui dokumen yang atau paper penelitian yang sangat berpengaruh terhadap suatu topik penelitian, misalnya dalam manajemen pemasaran. Misalnya paper apa yang sangat berpengaruh atau sering dikutip dalam topik tertentu dalam manajemen pemasaran, misalnya. Lalu yang kedua yaitu ada co-citation. Ini juga unit analisisnya yaitu terkait paper penelitiannya untuk mengetahui tema fundamental atau pendahulu dari topik yang kita bahas. Misalnya terkait consumer behavior yang akan kita teliti. Lalu di sini kita juga menemukan topik-topik terdahulu atau yang menjadi dasar penelitian consumer behavior, misalnya yaitu topik terkait teori action dan reaction atau teori plant behavior. Lalu yang ketiga ada bibliometric coupling. Di sini juga menggunakan unit analisis yaitu paper-paper penelitian terdahulu. Ini untuk mengetahui tema saat ini yang sedang berkembang. Di sini kita akan tahu tema-tema yang sedang diteliti pada pada saat ini dan kita juga dapat berkontribusi dalam tema-tema yang sedang diteliti saat ini. Misalnya pada tahun 2020 itu berkembang terkait penelitian-penelitian manajemen pemasaran atau perilaku konsumen terhadap situasi kondisi COVID-19 atau pandemi COVID-19 yang sedang berkembang. Apakah ada impact-nya terhadap perilaku konsumen atau tidak atau bagaimana? Itu akan diketahui tren penelitian menggunakan bibliocoupling. Selain itu juga kita akan mengetahui tema yang saat ini sedang digunakan melalui co-occurrence. Tapi ini menggunakan unit analisis yaitu keyword, di mana keyword biasanya digunakan dalam abstrak dan kita bakal mengetahui keyword-keyword apa saja yang digunakan dalam suatu topik. Misalnya dalam consumer behavior, apa saja kata kunci atau keyword yang digunakan. Misalnya seperti purchase intention, atau consumer behavior, atau apapun itu. Nanti kita bakal tahu di situ. Dan kita dapat berkontribusi di situ. Misalnya topik yang banyak dibahas dalam green marketing adalah purchase intention atau environmental behavior atau apa. Kita bisa explore juga di topik tersebut. Lalu yang terakhir yaitu ada co-authorship. Di sini menggunakan unit analisis afiliasi yang tujuannya untuk mengetahui hubungan antar penulis atau afiliasinya. Misalnya penulis dari suatu penelitian itu terdapat dari berbagai eh, country atau negara-negara dan di situ kita akan mengetahui country atau afiliasi atau hubungan dari ke authorship dari berbagai penelitian. Misalnya penelitian A atau suatu topik diteliti dalam negara Indonesia dan juga di negara China atau dibandingkan Eropa dengan Asia. Itu kita juga bisa lihat melalui ke authorship. Dan ini gambaran terkait analisisnya dari co-citation, misalnya data bibliometrik, kita akan dapat meneliti terkait misalnya penelitian A, kita yang diteliti, kita dapat menurunkan menjadi B dan C. Lalu bibliocoupling sendiri dari C, kita bisa dari penelitian A dan B, kita menurunkan menjadi C, satu penelitian. Dan untuk co-occurrence, kita dapat melihat dua penelitian itu sedang membahas penelitian apa saja. Dan ini salah satu contoh topik-topik yang sedang berkembang dan kaitannya juga bisa dilihat di sini ada microwave yang sedang berkembang. Lalu juga ada beberapa penelitian lain yang terafiliasi. Kita bisa lihat di sini melalui analisis RStudio. Mungkin nanti secara detail teknisnya untuk membaca dan lain-lainnya nanti bisa diskusi juga dengan asisten kelas dan juga berdasarkan paper-paper pendahulu yang top tier terkait analisis dari bibliometrik penulisannya. Lalu untuk analisis bibliometrik sendiri berbeda dengan analisis meta atau SLR, di mana analisis bibliometrik sendiri merupakan salah satu cabang dari domain based review-nya dari SLR, sementara meta analisis sendiri
Berbeda dengan dua analisis sebelumnya karena mereview variabel penelitian. Di sini tujuan dari meta-analisis sendiri yaitu mengetahui arah dan kekuatan hubungan variabel. Dan untuk datasetnya sendiri terkait meta-analisis cukup medium atau tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, dan bersifat kuantitatif. Lalu untuk SLR sendiri, kita mengintegrasi atau mensintesa dari suatu topik penelitian, misalnya kita menganalisis manajemen pemasaran, kita ambil database dari Scopus. Lalu kita analisis atau kita baca satu persatu, dan kita interpretasikan terkait eh, penelitian dari pertanyaan penelitian dari yang kita rumuskan, lalu kita cari jawabannya berdasarkan penelitian terdahulu, dan kita akan mensintesa terkait hasilnya. Dan ini datasetnya cukup kecil, karena kita terbatas pada paper-paper yang relevan dengan penelitian kita, dan sifatnya kualitatif karena kita harus membaca satu persatu dari paper tersebut. Lalu untuk bibliometrik sendiri merupakan pengukuran performa atau analisis kuantitatif dari database penelitian. Misalnya kita ekstrak suatu eh, topik di Scopus, misalnya database penelitian, lalu kita akan lihat seperti performanya, seperti tahun-tahun penelitiannya, terlalu juga ada author yang berperan, dan di sini juga membutuhkan database yang cukup besar, biasanya di atas 100 paper yang kita analisis, bahkan bisa sampai eh, 500 ataupun lebih juga akan lebih baik karena analisisnya akan menjadi lebih komprehensif. Dan setelah kita mendapatkan database tersebut, kita akan interpretasikan misalnya terkait jumlah penelitian yang berkontribusi berapa, kita akan jelaskan, lalu misalnya dalam tahun-tahun tertentu terdapat tren penelitian yang sedang berkembang, misalnya pada tahun 2020, tren topik penelitian pembahasan yaitu COVID-19, kita dapat menjelaskan juga kenapa pada tahun tersebut membahas COVID-19, kita dapat menganalisis menggunakan bibliometrik. Lalu juga ada catatan terkait analisis bibliometrik. Yang pertama, terdapat perbedaan antar metode review, di mana bibliometrik sendiri tidak dapat menyimpulkan hubungan antar variabel atau penelitian, maupun metode atau teori yang mempengaruhi pengaruh signifikan. Lalu juga teman-teman perlu mengeksplorasi framework untuk meningkatkan impact riset, misalnya terkait teori, karakteristik, konteks, dan juga metodenya. Lalu analisis bibliometrik juga dapat menggabungkan beberapa teknik sense mapping seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu co-occurrence, bibliographic coupling, dan di mana teknik sense mapping tersebut memiliki tujuan berbeda yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan teman-teman harus merumuskan dari tujuan penelitian dan menggunakan teknik apa yang relevan dengan penelitian teman-teman. Lalu juga lakukan analisis konten untuk mengetahui tema atau topik di masing-masing klaster. Nanti ketika teman-teman sudah melakukan analisis, di RStudio akan muncul klaster-klaster dari topik penelitian. Misalnya satu klaster tersebut, misalnya dalam topik manajemen pemasaran ada klaster behavior, lalu ada klaster attitude, dan itu teman-teman juga bisa jelaskan klaster-klaster tersebut bahwa manajemen pemasaran terbagi menjadi beberapa klaster-klaster tertentu, klaster-klaster pembahasan. Dan di situ teman-teman juga dapat menggali lebih dalam terkait apa itu bibliometrik, yaitu klasternya terkait behavior, misalnya di manajemen pemasaran, behavior itu apa saja yang dibahas dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan ini misalnya contoh dari klaster-klaster yang dianalisis menggunakan fast viewer. Jadi dalam analisis bibliometrik, teman-teman dapat menggunakan dua alat analisis, yaitu fast viewer yang dapat di-download, dan juga RStudio. Mungkin nanti juga di kelas akan diajari terkait penggunaan fast viewer dan juga terkait RStudio oleh asisten kelas. Di sini misalnya terdapat 6 klaster. Dalam klaster pertama atau yang warna biru misalnya membahas terkait corporate branding dan reputation. Lalu juga ada pembahasan terkait sustainable business development. Lalu juga ada pembahasan terkait sustainability branding dan ethical consumption. Lalu ada juga pembahasan terkait CSR, lalu brand equity dan green marketing, dan juga sustainability dan branding dalam hospitality dan tourism. Dan di sini teman-teman
akan tahu apa saja pembahasan-pembahasannya dan juga teman-teman dapat melakukan analisis konten apa saja yang dibahas dalam klaster-klaster tersebut. Misalnya dalam klaster yang pertama, corporate branding, di situ terkait eh, misalnya dalam kasus apa, impact-nya dari corporate branding dan reputation terhadap manajemen pemasaran itu apa, teman-teman bisa menggali dalam eh, cluster analisis dari penelitian atau paper-paper yang tergabung dalam cluster tersebut. Lalu ada beberapa referensi yang dapat teman-teman gunakan untuk mempelajari lebih lanjut atau menulis paper bibliometrik. Di sini terdapat banyak paper yang dapat teman-teman baca atau teman-teman bisa simak terkait bagaimana penulisan research bibliografi. Dan ini contoh dari atau tutorial dalam pengambilan data dari database Scopus. Jadi untuk teman-teman yang belum punya akun Scopus, mungkin bisa pinjem ke temannya yang semester sebelumnya sudah pernah melakukan riset bibliometrik untuk meminjam akun Scopus karena di ITS sendiri belum berlangganan akun Scopus. Teman-teman bisa menggunakan search menggunakan artikel title, abstrak, dan juga keyword. Lalu teman-teman harus memasukkan kata kunci atau topik yang teman-teman akan teliti. Misalnya dalam topik manajemen pemasaran. Teman-teman masukkan kata kunci yang teman-teman ambil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya penelitian sebelumnya sudah pernah membahas manajemen pemasaran, lalu cara menulis keywordnya seperti apa, teman-teman bisa mengacu pada penelitian sebelumnya. Lalu misalnya teman-teman spesifikkan manajemen pemasaran dalam bidang tertentu. Misalnya manajemen pemasaran dalam misalnya bidang industri kelapa sawit misalnya. Dan itu teman-teman bisa ketikkan dalam search dokumen ini. Pada contoh ini misalnya menggunakan integrated marketing communication. Dan terdapat beberapa strategi atau cara melakukan penulisan keyword dalam Scopus yang biasa kita sebut yaitu Boolean search atau teknik untuk melakukan pencarian yang secara umum terdapat dua, yaitu operator dan modifier. Operator sendiri dapat menggunakan AND, yang biasa digunakan yaitu AND dan OR. AND yaitu ketika teman-teman menggunakan atau menggabungkan dua keyword sekaligus. Misalnya teman-teman mau meneliti terkait marketing dan komunikasi. Jadi teman-teman perlu menggunakan AND dalam penggabungan marketing dan komunikasi. Lalu misalnya teman-teman eh, merasa bahwa marketing dan communication masih similar atau sama artinya dalam penelitian, teman-teman bisa menggunakan operator OR. Jadi penelitian yang menyebutkan bahwa marketing atau communication nanti akan tersaring dalam database atau data yang teman ekstrak dari Scopus. Itu fungsi AND dan OR sebagai operator. Lalu untuk node sendiri ini untuk kasus tertentu di mana semua dengan kata marketing sendiri, tapi tidak ada kata communication. Jadi khusus untuk kata atau keyword tertentu yang teman-teman tuju. Jadi nanti yang paper-paper yang menggunakan pembahasan marketing dan communication dalam satu keyword yang sama dalam papernya, misalnya di abstraknya itu ada keyword marketing dan communication, maka akan tersaring yang menggunakan marketing saja dari database yang teman-teman ambil dari Scopus. Selanjutnya yaitu modifier. Modifier sendiri digunakan ketika terdapat beberapa, seperti bahasa Inggris, terdapat jamak ataupun tunggal, misalnya marketers menggunakan S, itu teman-teman bisa menggunakan tanda bintang dalam kata kunci tersebut. Misalnya di sini market dan di paper-paper biasanya menggunakan kata market atau markets menggunakan S, sehingga untuk menyaring dua kata kunci tersebut, teman-teman
bisa menggunakan tanda bintang seperti ini. Selanjutnya yaitu tanda kurung. Ini digunakan untuk kata yang teman-teman rasa akan digunakan dalam penelitian. Atau misalnya teman-teman melakukan penelitian terkait market dan communication atau marketing communication. Dan di sini teman-teman menggabungkan, lalu teman-teman harus menambahkan tanda kurung, kurung buka dan kurung tutup dalam kata kunci yang teman-teman tuju. Yang terakhir yaitu quotation mark atau tanda petik. Di sini teman-teman hanya ingin mencari kata yang sama persis dengan teman-teman tulis dalam keyword strategi yang dimasukkan ke Scopus. Misalnya dalam contoh ini market communication. Nanti yang paper-paper menggunakan kata sama persis atau similar dengan search yang teman-teman gunakan, hanya itu saja paper-paper yang muncul. Tapi seperti markets yang menggunakan S atau communication dengan menggunakan S itu tidak akan muncul. Jadi itu penggunaan dari modifier. Dan ini contoh dari penerapan operator dan juga modifier tersebut. Untuk N, maka teman-teman akan menggabungkan dua kata kunci, lalu not, maka teman-teman akan menghilangkan kata kunci yang tidak diperlukan. Misalnya marketing dan communication adalah hal yang sama, maka teman-teman hanya ingin meneliti terkait marketing, maka communication harus dibuang menggunakan not. Tapi misalnya kalau teman-teman merasa marketing dan communication hal yang sama, maka teman-teman perlu menggunakan or. Dan ini contohnya, kita masukkan keyword terkait IMC, Integrated Marketing Communication, dan muncul 862 dokumen yang ditemukan. Selanjutnya kita dapat memfilter untuk mengurangi jumlah dokumen yang lebih spesifik atau relevan dengan penelitian kita. Di sini terdapat beberapa filter yang bisa digunakan. Misalnya kita dapat menggunakan subject area khusus pembahasan dalam bisnis manajemen dan accounting sesuai dengan program studi kita atau ranah penelitian dari jurusan kita ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman juga bisa melakukan filtering untuk source type dari jurnal dan juga dari bahasa seperti bahasa Inggris karena bahasa yang lainnya sangat sulit untuk dianalisis karena kurang kita pahami, maka lebih baik kita menggunakan bahasa yang lebih general atau kita bisa pahami secara mendalam. Selanjutnya yang biasa kita gunakan juga adalah publication stage. Kita biasanya menggunakan paper dari jurnal yang telah dipublish secara final. Kemudian akan berkurang dokumen yang relevan dengan penelitian kita sebanyak 512. Selanjutnya teman-teman dapat mendownload file types yaitu CSV ya teman-teman. Karena CSV sendiri akan dimasukkan ke Force Viewer yang relevan. Kalau untuk teman-teman yang menggunakan RStudio, teman-teman bisa mendownload file types yang BIP text tersebut. Nanti untuk teknis terkait analisisnya, teman-teman bisa diskusi langsung dengan asisten kelas. Dan untuk informasi apa saja yang teman-teman butuhkan, teman-teman lebih baik dicentang semua atau include semua terkait citation information, lalu bibliographical information, abstract dan keyword, funding details, dan juga other information. Lalu teman-teman klik export. Setelah itu teman-teman bisa masuk ke Force Viewer. Ini sebagai contoh, misalnya menggunakan alat analisis yaitu Force Viewer. Teman-teman bisa create, lalu teman-teman bisa masukkan data yang sudah teman-teman ekstrak dari Scopus, pilih dari desktop teman-teman, lalu memilih type of analysis yang teman-teman sudah pilih berdasarkan tujuan dari penelitian teman-teman, lalu teman-teman juga bisa memilih jumlah keyword yang akan diseleksi, misalnya berapa keyword tersebut harus muncul, dan itu teman-teman bisa batasi dari
number of keyword to be selected. Misalnya di sini kita menginginkan hanya 43 yang keyword yang disebutkan yang akan kita analisis. Dan di sini juga misalnya terkait occurrence, di sini misalnya 5 kali, dan akan muncul keyword-keyword yang muncul dari ke-occurrence minimal 5 kali dan juga diseleksi yaitu 43. Dan ini terkait hasil analisis dari bibliometrik menggunakan Visual. Teman-teman bisa memetakan atau memvisualisasikan hubungan antar keyword tersebut. Lalu teman-teman bisa meng-screenshot dan save. Dan teman-teman akan muncul juga, yaitu di mana terdapat cluster dan juga terkait keyword-keyword atau dalam cluster. Misalnya di sini ada cluster 5, itu membahas terkait advertising, lalu berapa kali advertising tersebut digunakan atau muncul, dan lain-lainnya. Di sini teman-teman bisa bahas dan deskripsikan dalam research atau paper teman-teman. Dan ini sama, kelanjutan dari tadi. Ya, mungkin sekian terkait analisis bibliometrik. Dan untuk contoh terkait penulisan dari analisis bibliometrik, teman-teman juga bisa baca dari paper-paper yang sudah terpublish di jurnal-jurnal Scopus internasional. Di situ teman-teman bisa mengcopy dan juga melihat cara penulisan dari penelitian bibliometrik. Di sini saya sudah pernah mencoba menganalisis dan dipublish di jurnal yang standar Indonesia Sinta 4, dan teman-teman bisa melakukan penelitian secara sederhana untuk tugas-tugas mata kuliah. Di sini saya menggunakan metode RStudio. Mohon ditunggu teman-teman. Tunggu. Ini salah satu penelitian mata kuliah consumer behavior ya teman-teman. Perilaku konsumen yang tugas kelas saya publikasikan waktu itu. Ini menggunakan dua analisis yaitu bibliometrik untuk melihat performa dari topik tersebut, dan juga saya menganalisis terkait apa saja yang dibahas dalam topik tersebut. Ini saya menganalisis secara sederhana terkait perilaku konsumen dalam ekonomi berbagi atau sharing ekonomi. Untuk metode yang pertama teman-teman lakukan yaitu mencari keyword yang digunakan. Di sini saya menggunakan keyword consumer behavior dengan string atau strategi penulisan untuk di Scopus seperti ini. Ini saya mengambil dari sumber penelitian dari Scopus, penelitian sebelumnya dari Scopus, dan saya gabungkan, misalnya consumer behavior dan customer behavior itu memiliki arti yang sama. Saya menggunakan strategi menulis dengan OR. Lalu untuk sharing ekonomi, saya juga menemukan beberapa kata kunci yang similar, dan saya gabungkan menggunakan OR. Dan untuk menggabungkan consumer behavior, keyword consumer behavior dan sharing ekonomi, saya menggunakan strategi N. Nanti setelah saya tulis yang consumer behavior, saya menggunakan N, lalu saya tulis strategi string untuk sharing ekonomi menggunakan yang OR tadi. Jadi digabungkan menggunakan N. Setelah itu di Scopus terdapat 364 yang saya temukan. Dan setelah itu 364 saya filtering berdasarkan beberapa kategori. Yang pertama subjek area, saya spesifikkan di bisnis dan manajemen dan accounting juga. Lalu untuk dokumen, tipe dokumennya yaitu artikel, lalu sumbernya dari jurnal,
Lalu sifat publikasinya yaitu final dan juga menggunakan bahasa Inggris. Sehingga terdapat 166 paper yang relevan. Setelah itu saya juga karena meneliti terkait SL, SLR, tinjauan literatur, saya juga menganalisis secara langsung paper-paper yang relevan terkait penelitian saya berdasarkan judul dan juga abstrak. Jadi saya sekilas membaca dari judul dan abstrak yang relevan dan terdapat 59 artikel. Setelah itu saya melakukan analisis bibliometrik dan SLR. Pada paper saya ini saya menggunakan RStudio. Ini cukup mudah karena teman-teman tinggal mendownload mengekstrak dari Scopus dengan format BibTeX, lalu teman-teman bisa masukkan ke RStudio. Mungkin untuk penjelasan teknis lebih detail bisa didiskusikan di kelas ya teman-teman, bersama asisten kelas. Di sini muncul terkait ringkasannya dari kapan topik pembahasan perilaku konsumen dalam sharing ekonomi dilakukan, yaitu tahun 2015 dan hingga tahun 2023, lalu berapa banyak dokumen, lalu berapa banyak author yang terlibat, lalu setiap tahunnya penelitian ini tumbuh berapa persen, teman-teman bisa teliti dari bibliometrik. Lalu juga berapa kali disitasi dalam setahun. Dan ini contoh tren penelitian di mana pada tahun tertentu mengalami peningkatan. Di sini juga teman-teman dapat menjelaskan detail atau mencari referensi dari sebelumnya. Di sini saya menemukan bahwa tahun 2019-2022 mengalami tren yang cukup naik karena adanya pandemi COVID-19. Dan di sini ada juga author yang berkontribusi yang sangat produktif. Di sini dijelaskan juga. Lalu juga terkait negara yang berkontribusi, negara dari author. Dan ini yaitu topik-topik yang atau kata kunci yang digunakan dalam penelitian atau yang sering digunakan dalam consumer behavior atau perilaku konsumen dalam sharing ekonomi, yaitu menggunakan kolaboratif konsumsi, lalu juga ada sharing ekonomi. Lalu juga ada beberapa lainnya yaitu consumption behavior, lalu juga ada sustainable development, peer-to-peer ethics, dan lain sebagainya. Kolaboratif ekonomi juga. Lalu saya menggunakan teknik co-occurrence untuk melihat keterkaitannya, di mana di sini terdapat dua klaster, yaitu klaster biru dan merah, di mana klaster satu sendiri berfokus pada consumer behavior dan consumption sendiri atau behavior dari konsumsi sendiri pada klaster kedua, yang membahas terkait sharing ekonomi. Ini terkait co-occurrence cukup sederhana, teman-teman. Penelitian yang saya jelaskan karena lebih berfokus juga pada SLR. Di sini saya cantumkan juga terkait database-nya, data penelitiannya. Terdapat 20 top tier atau saya ambil citasi yang lebih dari 50. Lalu saya analisis satu persatu dari 20 penelitian tersebut untuk dianalisis dan menjawab pertanyaan atau research question-nya. Dan setelah itu saya simpulkan berdasarkan tujuan, pertanyaan, penelitian, dan juga hasil yang ditemukan, dan juga saran penelitian yang harus digali untuk riset selanjutnya. Di sini misalnya saya menemukan bahwa terdapat area yang dapat dieksplorasi, yaitu terkait praktik perpajakan dan regulasi dalam sharing ekonomi. Dan itu juga belum ada yang bahas terkait dampak ekonomi jangka panjang dari sharing ekonomi. Mungkin sekian teman-teman pembahasan terkait bibliometrik secara singkat. Terkait teknis nanti akan dibahas di kelas mungkin dengan asisten kelas karena juga pernah sudah pernah melakukan penelitian bibliografi. Tujuannya penelitian bibliografi ini teman-teman mengasah kemampuan analisis teman-teman dalam membaca atau mengetahui tren penelitian dari suatu topik. Karena tugas dari setiap mata kuliah diperlukan adanya publikasi ataupun
submit paper, maka teknik analisis bibliometrik ini sangat menarik dan mungkin terbilang cukup mudah karena pengumpulan data teman-teman tinggal menarik dari database Scopus ataupun Web of Science. Yang lebih mudah mungkin Scopus ya teman-teman. Teman-teman tinggal tarik saja, masukkan kata kunci, lalu teman-teman analisis menggunakan dua dua alat tersebut, misalnya Fast Viewer ataupun RStudio. Teman-teman bisa lakukan dengan salah satu alat tersebut sesuai dengan tujuan teman-teman dan mungkin juga terkait pembahasan yang akan teman-teman lakukan, apakah lebih komprehensif dan lain sebagainya. Itu disesuaikan dengan jurnal yang teman-teman akan tuju atau submit. Setiap jurnal yang memiliki akreditasinya cukup tinggi, maka membutuhkan analisis yang lebih komprehensif. Karena ini jurnal di Sinta 4, maka pembahasan lebih simpel dari yang ada dalam database Scopus ataupun sebagainya, lain sebagainya. Mungkin sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.